Perang Iran versus Amerika Serikat Israel juga melibatkan kekuatan proksi seperti Hizbullah dan dampaknya kini dirasakan langsung oleh Indonesia dengan gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon usai serangan Israel. Kami masih membahasnya bersama Kepala Lab 45 Jelaswari Pramodawardhani dan ekonom senior Indef Afiliani. Bu Dani, kita dalam kondisi duka yang mendalam. Bagaimana tidak ada 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian gugur. Tadi kita sudah lihat tayangannya, Indonesia mengecam di forum PBB. Sebelumnya Menlu juga sudah menyampaikan. Tapi mengecam saja, mendorong investigasi tentu tidak cukup. Karena ini melanggar hukum humaniter internasional. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Langkah tegas apa yang bisa kita lakukan? Ya, dalam beberapa hari ini merespons kejadian 3 TNI kita yang gugur. Itu baik DPR, misalkan kita sebut saja Pak Doli Kurnia dari Golkar misalnya, terus kemudian ada kawan-kawan dari MPR juga, sebetulnya sudah bereaksi keras terhadap ini. Bahkan Menteri Sugiono juga sudah menyatakan dengan jelas kecaman itu berupa bagaimana melakukan deeskalasi dan kemudian kita ke meja perundingan. Nah pertanyaannya adalah mekanismenya seperti apa gitu ya. Karena sejak 9 hari sebelum peristiwa perang itu, ketika kita menandatangani menjadi anggota BOP itu kan sebetulnya secara tidak sadar kita sudah menjerat diri kita untuk tidak memikirkan bahwa tanda tangan kita itu akan punya implikasi ke depannya. Jadi ketika perang itu terjadi dan Indonesia akhirnya di sana posisinya jadi sulit gitu ya. Apalagi ternyata kita tahu bahwa BOP ini kan Trump di dalamnya. Saya lebih senang membicarakan Trump ketimbang Amerikanya, tapi karena semua keputusan segala sesuatu itu Trump, semua melihat itu dari pernyataan-pernyataannya dan lain-lain. Karena kita tahu juga hasil survei di Amerika juga sebetulnya mereka menolak juga soal perang itu. Jadi posisi kita serba salah. Kita yang dari tadi saya katakan bahwa kita tidak masuk ke meja perundingan, di mana kita sebetulnya bisa satu meja dengan Pakistan, dengan Turki, dengan India segala macam untuk membicarakan kita sebagai mediator tadi. Presiden Prabowo kan sudah sejak awal mengatakan bahwa kita perlu jadi mediator, tapi sampai hari ini kita tidak dari sana. Jadi saya rasa masuknya kita ke BOP itu jangan-jangan perlu untuk kita evaluasi dalam situasi sekarang ini. Apa yang bisa dilakukan bentuk evaluasinya dalam hal ini? Ya, evaluasi apakah manfaat dari kita masuk BOP setelah situasi seperti ini. Kita tahu bahwa ternyata ketika kita setelah masuk BOP, di mana kita satu meja dengan hal-hal yang secara prinsipil dulu kita tolak, menginvasi negara lain. Kemudian kita bukankah di konstitusi kita bicara soal perdamaian, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan lain-lain. Sementara kita tahu bahwa pertama kali serangan itu diinisiasi oleh Amerika dan Israel, dan kita duduk satu meja di sana. Dan kemudian mungkin implikasi dari kita di sana, Iran melihat bahwa kita adalah bukan pihaknya. Oke, kalau meja perundingan yang kita punya sekarang terakhir di Dewan Keamanan PBB, ya. Hasil investigasinya nanti bisa apa, bentuknya apa, bisakah mengikat misalnya? Itu sekarang kita kan tahu bahwa di Dewan Keamanan PBB pun sekarang juga sebatas kecaman juga, investigasi paling maksimal. Nah, tetapi apa yang harus dilakukan di Indonesia? Saya rasa saya setuju dengan apa yang sedang terjadi beberapa hari ini, yaitu kawan-kawan DPR sebagian itu meminta pemerintah untuk mengevaluasi anggota kita BOP. Bahkan kalau bisa lebih tegas lagi kita menarik semua pasukan kita. Bisakah itu kalau secara legalnya kita berada di bawah naungan PBB karena mandatnya di bawah PBB juga kita mengirimkan pasukan ke UNIFIL, itu bisa dilakukan? Itu bagaimana mekanismenya sesuai dengan tadi yang diinginkan? Jadi itu dengan alasan bahwa ternyata keamanan dari pasukan kita sendiri juga tidak terjamin. Pasukan perdamaian itu kan tidak
diperhadapkan dengan perang yang demikian itu, dan kita tidak dipersenjatai seperti itu. Pasukan perdamaian tuh kita tugasnya adalah menciptakan, menjaga dan kemudian memposisikan situasi agar situasi itu lebih kondusif gitu ya. Tapi ini kan langsung berhadapan dengan situasi perang sesungguhnya yang kita tidak dipersenjatai seperti itu gitu. Dan semestinya kita tidak diserang dalam kondisi sebagai peacekeeping forces misalnya. Jadi sangat masuk akal kalau kita membuat keputusan bahwa kita menarik semua pasukan kita di sana. Dan jangan lupa sejak 57 itu kita paling besar mengirimkan pasukan perdamaian itu. Jadi bukan hanya sangat layak ya kita mengecam, bahkan ketika kita menarik mundur pasukan itu karena tidak ada jaminan keselamatan bagi TNI kita, itu sangat wajar. Dan ini kan berimplikasi juga, artinya yang jelas tugasnya menjaga perdamaian saja tidak aman. Bisa kita baca bahwa ini ada uncertain situation yang tidak hanya soal ekonomi saja, tapi juga soal keamanan secara lebih luas. Jadi apa yang harus kita persiapkan, Bu Afi? Iya. Yang pasti dari sisi bukannya keamanan tapi juga ekonomi pastinya, karena tadi salah satunya BOP, kemudian kan posisi kita jadi seolah-olah di Iran ya, dan kita juga pernah mengalami pada tahun 2023 mengenai kapal Iran juga ya, jadi kan sekarang kapal kita nggak bisa masuk ya, jadi terpaksa kita sekarang mau coba dengan Malaysia, dengan Singapura, tapi yang harus kita antisipasi adalah mereka juga pasti akan butuh yang namanya cadangan, sehingga bisa jadi penolakan terhadap permintaan kita juga bisa terjadi. Jadi kita juga harus membuat worst skenario-nya ketika itu tidak ada, lalu bagaimana dengan BBM kita gitu. Jadi maksud saya jangan menabobokkan tadi lalu juga mengatakan semuanya gampang aja gitu. Jadi harus ada alternatif yang disampaikan kepada publik maupun kepada dunia usaha sehingga membuat mereka tenang. Kalau sekarang kan pemerintah ngomong malah nggak tenang. Apakah benar gitu? Karena kan orang semua punya perhitungan ya. Jadi itu satu adalah dampaknya tadi ya, di Selat Hormuz itu kita belum bisa masuk kapal kita ya. Nah yang kedua adalah tadi bahwa pengusaha-pengusaha sekarang juga sudah mulai resah dengan gimana nih nanti faktor input. Jadi ini adalah saatnya sebenarnya bagaimana pemerintah mulai menyiapkan kebijakan terhadap substitusi impor misalnya. Jadi pengusaha ini mulai merubah strategi daripada menunggu impor tapi mulai kebijakan yang lain. Nah ini saya rasa ini suatu momentum bagus yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi kita harusnya fokus pada domestik menurut saya. Jadi nah sekarang ini kan lebih banyak dari BBM aja gitu, tapi domestiknya apa nih kebijakan itu belum Tadi ada. Bicara soal Hormuz, kita bedah satu-satu. Hormuz ini kan jadi perbincangan di awal. Saat negara lain ditanya berapa cadangan BBM-nya, kita punya cadangan energinya 21 hari ya. Nah, yang kita harus pahami ini kan buffer sebenarnya ya. Jadi ibaratnya tabungan kita punya 21 hari ini kalau kenapa-napa. Kalau Selat Hormuz ini 20% dari perdagangan minyak energi, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Worst scenario yang kita harus siapkan itu apa? Sekarang ini pemerintah kan mencoba dengan B50 kan, tapi seberapa jauh sebenarnya B50 ini juga ada dilema. Karena begitu B50 ekspor kita CPO juga turun kan. Nah berarti nanti akan ada cadangan devisa kita yang berkurang. Nah di satu sisi apakah kita siap dengan B50 dan berapa banyak gitu ya. Walaupun pemerintah mengatakan kita bisa dengan B50, tapi kan orang masih bertanya-tanya, orang kita apa namanya ininya aja untuk penampungnya aja kita belum banyak, makanya kenapa kita cuma 20 hari karena kita nggak punya drum-drum penampung yang dimana semua negara itu buat yang banyak. Nah kita baru mau buat nih, nah baru mau buat kan berapa lama gitu ya. Nah jadi ini juga menjadi persoalan. Nah oleh karena itu selain tadi B50 yang disiapkan oleh pemerintah, apalagi nih kan kita sebenarnya punya gas, punya PLTU gitu ya. Nah ini yang mungkin menurut saya selama ini garapannya masih lambat gitu. Nah, ke depan ini harus menjadi prioritas utama karena sebenarnya sumber energi Indonesia itu banyak, matahari misalnya. Tapi kan sekarang energi surya kan masih belum banyak gitu. Tapi itu apakah jangka panjang ya? Kalau jangka panjang, kalau yang pendek ya paling B50 yang paling mungkin gitu. Atau gas ya, karena gas kita kan juga banyak diekspor. Nah, untuk di dalam negeri sendiri yang gas rumah tangga kan belum jalan. Nah, jadi memang
kelihatannya untuk jangka pendek ini nggak bisa berbuat banyak ya, selain memang masih tergantung BBM itu sendiri. Nah makanya sekarang harus ada negosiasi-negosiasi, tidak hanya mengandalkan misalnya Malaysia dan Singapura, tapi juga berbagai hal. Karena ini yang sangat urgent buat Indonesia gitu. Nah, negosiasi ini bagaimana untuk mengusahakannya, Bu Dani? Karena bicara soal ketahanan energi, ini akan langsung berdampak untuk rumah-rumah tiap kepala keluarga yang ada. Ya, begini, sampai hari ini kita melihat bahwa mediator yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo itu kan ternyata dilakukan oleh Pakistan, Turki, India untuk sebagai untuk peran memediasi konflik ini. Bagaimana dengan Indonesia? Saya rasa sampai hari ini kita belum tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi saya rasa hasil survei yang hari ini dirilis tentang legitimasi publik terhadap perang Iran-Israel dan Amerika ini, di mana surveinya ini dilakukan oleh indikator politik, Saiful Mujani dan LSI, ini menunjukkan bahwa 80,3% rakyat Indonesia dari 1.000 sekian responden itu mengatakan ketidaksetujuan dengan perang yang terjadi ini karena memiliki implikasi terhadap kehidupan mereka di jangka panjang. Dan yang kedua, yang paling menarik menurut saya adalah 50,3% itu menolak BOP. Jadi masyarakat benar-benar menolak BOP. Menurut saya membaca ini adalah sebagai modal. Modal memang bukan strategi, karena pada kenyataannya legitimasi publik itu tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi diplomatik internasional. Buktinya kita tidak melihat itu. Padahal saya melihat survei ini semacam legitimasi bahwa suara publik selama ini sebetulnya sudah terkonfirmasi dengan hasil survei hari ini gitu, bahwa pemerintah saya rasa penting untuk melihat suara publik ini gitu. Bukan hanya sekedar dibukakan ruang-ruang dialog, tetapi bagaimana mengkonversikan legitimasi publik, suara publik ini ke dalam keputusan, arsitektur keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks internasional atau global ini. Karena masyarakat juga punya pengetahuannya sendiri, masyarakat punya pengalamannya sendiri terkait dengan itu gitu. Perang saya rasa betul tadi yang dikatakan Mbak Afiliani, dia tidak saja berhenti di negara-negara terkait, tetapi dia akan masuk ke dapur kita. Karena jangka panjang ini punya pengaruhnya ke sana. Nah, masalahnya apakah kita setelah melihat seperti ini, tadi banyak sekali kita diusulkan untuk kembali ke meja perundingan. Itu bagaimana mekanismenya? Karena ini kita kan juga tersandra itu loh. Jadi di satu sisi kita masa publik menolak untuk masuk BOP, sementara kita ada di sana dan kita tidak bisa berbuat banyak tentang implikasi di lapangan gitu. Yang dilakukan di meja perundingan plus juga yang dilakukan kebijakannya untuk menghadapi situasi ini sudahkah tepat atau belum? Misalnya sampai sekarang disampaikan oleh pemerintah BBM nggak akan naik, dipastikan tidak akan naik. Tapi sampai kapan? Dan juga subsidinya akan ditambah rencananya untuk BBM ini. Sampai kapan? Sekuat apa ruang fiskal kita untuk ini? Kita akan bahas usai jeda di Rosi.